Selamat siang anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Pada siang hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran pada tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Di dalamnya terdapat cara tubuh mengolah udara bersih. Materi pembelajaran pada siang hari ini Pak Guru mengangkat tentang mencari informasi penting dari teks. Nah, anak-anakku, sebelumnya Pak Guru mengingatkan lagi bahwa kata informasi arti sama dengan berita. Pengertiannya adalah informasi merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian. Manfaat daripada kita memperoleh informasi adalah membuat kita mengetahui atau memahami terhadap sesuatu yang terjadi. Dan bagaimana cara kita memperoleh informasi, anak-anakku, yaitu kita harus membaca teks dengan cermat. Dalam membaca teks dengan cermat, pasti kita akan mendapatkan atau memperoleh sebuah informasi, baik melalui pertanyaan-pertanyaan, dan di situ akan dituntun dengan berupa kata-kata tanya. Ada 7. Yang pertama, kata tanya apa? 2, kata tanya di mana? 3, kata tanya kapan? 4, kata tanya siapa? 5, kata tanya mengapa? 6, kata tanya bagaimana? Dan yang ke-7 adalah kata tanya berapa. Dari masing-masing bentuk kata tanya tersebut, kita dapat mengelompokkan untuk setiap pertanyaan dengan cara kita membuat sebuah peta pikiran. Nah, anak-anakku, peta pikiran itu artinya adalah suatu cara kita untuk menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Nah, untuk kita sama-sama untuk menindaklanjuti dari informasi menyangkut kata-kata tanya yang ada, kita lihat dan kita perhatikan pada sebuah teks bacaan yang berjudul Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Pak Guru kasih informasi bahwa di situ terdapat ada 4 paragraf. Jadi masing-masing pasti memiliki kata-kata tanya yang merupakan informasi yang kita dapat. Nah, anak-anakku, perhatikan ada 4 bentuk perkata tanya yang terdapat dalam cerita tadi tentang wisata hutan desa Bumi Gemilang. Di situ yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Jawabannya, anakku, kita kelas besar, jawabannya tidak singkat, tapi kita harus menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Contohnya, Pak Guru ulangi lagi. Pertanyaannya, apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Jawabannya adalah yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang adalah hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Itu contoh. Pertama dengan kata tanya apa. Yang kedua, kata tanya siapa. Pertanyaannya, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawab, yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata adalah para pemuda desa Bumi Gemilang. Mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Yang ketiga, kata tanya mengapa. Pertanyaannya, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Jawabannya, para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Dan yang keempat, kata tanya bagaimana cara.
Pertanyaannya, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Jawabannya adalah, cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar adalah dengan cara Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Nah, itulah ada 4 contoh dari atau macam bentuk kata tanya yang terdapat dalam teks bacaan tentang wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Nanti anak-anakku bisa untuk melatih untuk menjadi ketangkasan anakku bisa melatih kerja teks bacaan yang berjudul pencemaran udara. Nah, di situ anak-anakku lihat ada pertanyaan. Bagian nomor 1 itu nanti anakku bisa membaca baik secara cermat, teliti. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf di situ. Anakku membaca lalu menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan kata-kata tanya yang ada. Nah, anak-anakku, Pak Guru sedikit menerangkan atau menjelaskan apa atau fungsi daripada setiap bentuk kata tanya yang ada. Seperti tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa ada 7 macam atau bentuk kata tanya. Yang pertama adalah apa? Itu menunjukkan bahwa nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Yang kedua, kata tanya di mana menunjukkan tempat atau latar. Yang ketiga adalah kata tanya kapan, itu menunjukkan waktu kejadian suatu peristiwa. Yang keempat adalah kata tanya siapa, menunjukkan nama orang atau tokoh utama ataupun juga tokoh pendukung. Dan yang kelima, kata tanya mengapa, itu menunjukkan jawaban alasan suatu masalah dalam teks atau dalam suatu peristiwa. Yang keenam adalah kata tanya bagaimana, berarti itu menunjukkan cara membuat atau proses urutan pendapat atau sikap. Sedangkan yang kata tanya berapa itu menunjukkan jumlah atau banyak benda. Nah, anak-anakku, sebagai penugasan untuk anak-anakku bisa mengerjakan dengan metode pertanyaan nomor 2 dan 3. Nanti anakku bisa buat dalam tabel. Anak-anakku lihat pada buku tematik halaman 144 yang berjudul, teksnya yang berjudul posisi duduk agar tubuh tidak pegal. Nanti anak-anakku lihat di dalam teks bacaan halaman 114 yang berjudul posisi duduk agar tubuh tidak pegal. Nanti itu sampai di halaman 115. Nanti itu anakku bisa mengerjakan dengan pertanyaan atau pedoman-pedoman pada nomor 2, 3, dan 4. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat siang, selamat bekerja dan belajar. Terima kasih.